Cendekia Sidoarjo pada acara pertemuan Guru BK Zakat Kabupaten Sidoarjo dan seminar terapi kesehatan bagi remaja. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dan keselamatan. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Ansori sebagai Ketua MBK SMK se-Kabupaten Sidoarjo. Yang saya hormati juga Bapak Yupiter Sullivan MPSI sebagai Ketua MBK SMK se-Kabupaten Sidoarjo. Dan yang saya hormati Direktur Politeknik Kesehatan Kota Cendekia Sidoarjo, Ibu Agus Sulistiawati SMMS. Bapak Ibu sekalian, selamat datang sekali lagi kami ucapkan pada Bapak dan Ibu Guru BK SMA dan SMK Negeri dan Swasta se-Sidoarjo. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Saya Widya selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Sebelum mulai acara hari ini, marilah kita ucapkan basmalah. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah sambutan dari Ibu Agus Sulistiawati selaku Direktur Politeknik Kesehatan Kota Cendekia Sidoarjo. Yang kedua adalah sambutan dari Bapak Dr. Andes Ansori selaku Ketua Pengurus MBK se-Kabupaten Sidoarjo. Dan yang ketiga adalah seminar dengan tema terapi kesehatan jiwa bagi remaja. Selanjutnya acara yang keempat adalah presentasi profil Politeknik Kesehatan Kota Cendekia Sidoarjo. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Para hadirin yang saya hormati, selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Agus Sulistiawati selaku Direktur Politeknik Kota Cendekia untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita semua masih bisa berkumpul dalam acara sosialisasi dan pertemuan guru BK seluruh Sidoarjo yang dilaksanakan di Poltekkes Kota Cendekia Sidoarjo dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa tetap terjual kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan, dari jalan kebodohan menuju jalan yang penuh ilmu, yaitu Dinul Islam. Yang saya hormati Bapak Ketua MBK SMK se-Sidoarjo, Bapak Dr. Andes Ansori. Yang saya hormati Bapak Ketua MBK SMK SMA se-Sidoarjo, yaitu Bapak Dr. Andes Jupiter. Ini saya sudah kenal agak lama dibandingkan dengan Pak Ansori. Serta Bapak Ibu Guru, para pengurus MBK dan anggota MBK se-Sidoarjo yang berbahagia. Yang saya hormati para staf dosen SMK Poltekkes Kota Cendekia Sidoarjo. Saya ucapkan selamat datang di Poltekkes Kota Cendekia. Jadi Bapak Ibu mohon maaf kalau saya sering salah penyebutan karena dalam hal ini masih baru Poltekkes Kota Cendekia ini. Dulu namanya Akademi Keperawatan Kota Cendekia Sidoarjo yang mulai berdiri sejak tahun 2003. 2004 kami menerima mahasiswa. Mohon maaf saya buka. Saya nggak kuat kalau disuruh ngomong sambil pakai masker. Kami sudah meluluskan 15 kali angkatan. Jadi untuk D3 keperawatan insya Allah kami sudah banyak berkiprah di dunia keperawatan. Anak-anak kami atau alumni kami sudah banyak yang bekerja di instansi rumah sakit, terutama di instansi rumah sakit Sidoarjo ini, baik rumah sakit kecil, klinik ataupun rumah sakit besar, tidak ada yang tidak ada alumni Kota Cendekia Sidoarjo. Dan alhamdulillahnya alumni kami tidak hanya diterima di swasta, sudah banyak yang menjadi pegawai negeri. Insya Allah meskipun Poltekkes kami ini dengan skala yang relatif kecil, menunjukkan kualitas dari SDM kami.
jadi insya Allah kompetensi mahasiswa akan kami utamakan. Akreditasi untuk program studi D3 keperawatan adalah B. Jadi insya Allah dengan akreditasi yang kami punya, Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti anak-anaknya atau anak didiknya yang berkenan melanjutkan di Poltekkes kami, insya Allah mereka bisa untuk menjadi PNS ataupun bekerja di seluruh Indonesia. Ya. Tidak hanya di seluruh Indonesia, ini ada sedikit yang harus saya garis bawahi. Jadi alumni kami tidak hanya bekerja di Indonesia, ada juga yang bekerja di Jepang. Jadi nggak usah khawatir, nanti yang pengen gaji lebih tinggi tidak tidak bekerja di Sidoarjo ataupun di Indonesia, tapi bisa bekerja di luar negeri. Alhamdulillah kerjasama kami baik dengan pihak pihak penyelenggara ataupun rumah sakit di sana di Jepang. Ini anak kami masih satu yang di sana. Kemarin itu sebenarnya 2 yang kita magangkan, tapi yang satu terlanjur menikah sehingga tidak jadi, tinggal 1 yang di Tokyo. Untuk gaji insya Allah lebih besar nih Bapak Ibu kalau mau bekerja di luar negeri. Cuman anak-anak saya itu kalau saya tawari katanya, Bu, di Sidoarjo aja sudah banyak, sudah berlebihan yang mau menerima saya. Ya dan monggo kalau Bapak Ibu berkenan untuk menitipkan anak didiknya ke tempat kami, insya Allah kami dengan senang hati, insya Allah kami akan menjaga amanah itu dengan baik. Hari ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk hadir di sini. Saya selaku Direktur Poltekkes Kertajati mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di jamuan ataupun di penerimaan mulai dengan datang sampai pulang nanti ada yang kurang berkenan atau yang tidak cocok di hatinya Bapak Ibu. Ini bukan pertemuan pertama kali. Lalu kami juga pernah mengadakan pertemuan seperti ini. Alhamdulillah hasilnya lumayan bagus. Alhamdulillah hasilnya atau responnya juga positif dari Bapak Ibu. Tujuan kami selain kami mensosialisasikan kami, jadi sedikit bocoran program studi kami sekarang ada tambahan dari D3 keperawatan dengan tambahan 2 prodi, yang 1 D4 kesehatan, K3 kesehatan dan keselamatan kerja, dan yang 1 D4 promosi kesehatan. Untuk yang D4 K3 dan promosi kesehatan ini nanti insya Allah kami akan membuka kelas malam atau kelas karyawan. Jadi mungkin Bapak Ibu punya teman, punya saudara, punya putra putri ataupun anak didiknya, monggo yang pengen melanjutkan kuliah tapi tetap mau bekerja, insya Allah di tempat kami bisa memfasilitasinya. Ya, untuk yang D3 keperawatan kami belum bisa buka kelas karyawan karena memang D3 keperawatan ini kompetensinya lebih kompleks, jadi banyak materi-materi yang harus kami sampaikan lewat laboratorium sehingga kalau malam kayaknya kurang efektif. Mungkin itu Bapak Ibu sambutan dari saya. Mudah-mudahan kerjasama kita ini tidak selesai hanya dalam kurun waktu hari ini, mudah-mudahan bisa berlanjut dalam waktu-waktu mendatang. Mungkin itu dari suasana pandemi ini selalu diberikan kesehatan berkah oleh Allah SWT. Terima kasih, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Agus Sulistiawati atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya adalah kami persilakan kepada Bapak Dr. Ades Ansori selaku Ketua GWKS MTK Sidoarjo untuk memberikan sambutan. Kepada beliau. Mohon izin saya juga buka masker. Saya sudah divaksin. Masih jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Direktur Poltekkes Kertajati, Bapak Ibu teman sejawat dari MKIPK SMA. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa hadir bersama-sama untuk menerima undangan sosialisasi dari Politeknik Kesehatan
yang dikemas dalam bentuk sosialisasi program dan juga pengenalan nama baru dari aktor Poltekkes. Dan yang terpenting adalah ada seminar tentang kesehatan jiwa bagi remaja. Salam salam kita sampaikan ke hadirat Indonesia Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sahabat-sahabat beliau yang mati. Yang saya hormati Ibu Direktur, di hadapan kita ini adalah teman-teman kami dari SMK dan SMA, karena ada kuota khusus di kebetulan masih ada pembatasan untuk kegiatan masyarakat, sehingga kami bagi ketika kami dapat undangan. Yang SMK karena undangan pertama 30 peserta lembaga, yang 20 kami berikan ke SMA. Sebenarnya semuanya sudah mengirim data, SMA itu sudah terpenuhi kotanya, mungkin masih dalam perjalanan karena tadi gerimis, mungkin di beberapa bagian kecamatan tidak ada yang hujan ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas undangan dan kerjasama ini. Barangkali kalau SMA memang sudah sering, untuk terobosan SMK itu memang baru kali ini kami diajak kerjasama untuk hadir. Diketahui bahwa SMK itu kalau negerinya di Sidoarjo hanya 5, kemudian kalau swastanya itu ada sekitar 83. Kalau dari SMK itu jurusannya memang yang paling banyak teknologi, kemudian bismen, kemudian pariwisata. Tapi ada juga sekarang yang mungkin bisa memasok mahasiswa yang di Poltekkes ini dari teman-teman SMK Kesehatan. Jadi cukup banyak yang di Sidoarjo ini. Tapi juga tidak memungkiri bahwa di SMK, karena sekarang sudah ada di 4-nya K3, itu mungkin yang dari teknologi sangat cocok bisa masuk ke jalur ini. Ya. Karena apa? Untuk D3 atau K3 ini memang sebenarnya jurusan paling laris untuk di perusahaan. Semua sekarang perusahaan harus punya tenaga K3, terutama untuk lingkungan hidup. Kemudian saya adalah juga seorang saya sebagai pembimbing di sekolah di Wiyata ya, jadi ngerti untuk sekolah-sekolah yang harus sehat, yang lingkungannya sehat, itu ibaratnya memang harus ada orang yang mengerti tentang lingkungan. Karena kalau sekarang lingkungan tidak diperhatikan, biasanya izin-izin itu cukup sulit. Kemudian dari teman-teman dari SMK atau SMA, bahasa IPA maupun yang lain, itu ada kepemilian dari perawatan maupun promosi kesehatan. Namun kalau mereka ingin mencari peluang yang terbesar, itu yang kalau sepengetahuan saya itu adalah kalau lulusan habis dari ITS maupun UNER itu adalah dari K3. Sekarang kita tidak perlu jauh-jauh, ternyata di Sidoarjo itu ada politeknik yang cukup keren, yang akreditasinya akan diperjuangkan terus menuju A. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalau akreditasinya A, berarti mahasiswanya sudah bisa kemana-mana. Seperti tadi Ibu mengatakan sudah ada kerjasama dengan Jepang. Kalau SMK 3 di perkapalan itu, kalau ke Jepang itu sudah rutin tuh, tiap tahun ada rekrutmen. Dan memang betul lulusan SMK aja kalau ke Jepang itu gaji terendahnya sekitar 18 juta. Ya. Untuk biaya hidup sekitar ya tidak ada separuhnya. Nanti tahun ketiga itu sampai 25 juta. Pulang masih membawa asuransi sekitar 100 juta. Ya. Memang menggiurkan, tapi ya kalau kerja di negeri orang, ya ada kematian atau berita duka yang tidak boleh pulang, kontraknya seperti itu. Berbicara tentang MBBK ini, bahwa kami memang perlu untuk ada yang disampaikan untuk kelas 11 atau 12, namanya tentang studi lanjut. Sehingga ini ada salah satu informasi juga yang sangat penting yang akan disampaikan ke anak-anak kelas 11 atau kelas 12 yang nanti tanggal 3 Mei itu akan kelulusan. Kalau sekarang yang SMK masih UKK, karena baru selesai USP, sekarang dilanjutkan UKK, tapi nanti pengumumannya meskipun tidak ada ujian nasional tetap tanggal 3 Mei. Mudah-mudahan dari sekian sekolah yang hadir di sini, kalau ini kan kami undang itu adalah mewakili lembaga, bukan SMK, berarti kami SMK-nya sekitar undangannya itu 30 SMK, SMA-nya 20. Kalau misalnya ada setiap kelas atau sekolah ada 2 atau 3 siswa yang mau daftar ke sini, kan sudah bisa satu kelas, ya. Dan ini memang benar-benar yang sangat diperlukan untuk informasi secara langsung, bukan melalui brosur. Jadi Bapak Ibu nanti juga mungkin dapat materi. Dan hari ini Pak Daniel selaku sekretaris MBBK SMK itu sekarang acara ini di streaming kan, ya. Jadi yang tidak hadir di sini bisa lihat di YouTube, itu sudah saya share tadi di WhatsApp. Mudah-mudahan teman-teman yang nanti tidak atau karena kuotanya terbatas bisa melihat di YouTube melalui streaming.
Ini berarti kan informasi SMK atau Poltekkes Kertacendikia ini bisa dijangkau mungkin seluruh dunia, bisa masuk di YouTube itu. Mungkin bukan Jawa Timur saja atau Sidoarjo, tapi mungkin ada saudara kita yang tertarik untuk daftar di sini atau masuk di sini. Meskipun di sini kan nggak ada sama Bu ya, tapi kan kos-kosan juga banyak. Ya, mahasiswanya mungkin di sini juga banyak dari luar kota. Di profil tadi saya memperhatikan kalau namanya profesi untuk vokasi itu memang menjadikan jarang nganggur. Mungkin sekarang kalau ada yang D3 dulu itu mesti ikatan dinas. Teman-teman kita yang dulu jurusan BP ya, yang D3 itu begitu lulus itu langsung sebar, diangkat semua keluar dapat SK. Ya. Kalau sekarang mungkin kalau vokasi ya seperti itu ibaratnya bukan dapat SK tapi mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Dibanding mereka yang strata 1, ya mereka yang sarjana itu sulitnya bukan main untuk bersaing. Karena yang sekarang yang duluan kompetensinya dan yang untuk di perawatan dan sebagainya, tadi kalau lihat profil itu alhamdulillah mereka mumpuni semua sesuai dengan apa yang digariskan untuk bisa menjadi seorang perawat, seorang promosi kesehatan mau bekerja di ahli yang kategori. Barangkali itu Bu yang bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas undangan yang diberikan. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama, nanti kita akan berlanjut terus untuk Ibu acara promosi dan sebagainya, atau teman-teman kami mengundang dari Poltekkes untuk memberikan materinya di sekolah, mohon untuk bisa hadir karena mungkin teman-teman kita ini yang pertama dari kesehatan yang hadir tadi nomor 1 itu dari kesehatan. Jadi absennya itu datang jam 7.30 sudah hadir, saya lihat orang kesehatan. Ya inilah kalau kita mau maju memang disiplin. Undangannya memang mohon maaf karena tadi mungkin agak molor, harusnya jam 8 karena teman-teman kami ada yang dari ujung barat, dari Krian, dari Taman, kemudian dari selatan, dari Porong dan sebagainya. Tapi alhamdulillah mereka insya Allah komitmen untuk hadir. Tadi ada ibu yang dari Senopati yang mau berangkat ternyata sakit, sekarang masuk rumah sakitnya, doakan mudah-mudahan diberi kesembuhan kesehatan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi mari kita ikuti Bapak Ibu sekalian acara ini sampai tuntas karena acara ini cukup menarik, yaitu terapi juga bagi remaja. Mungkin ini kalau dulu diberikan ada namanya kesehatan mental, tapi itu adalah produk yang sudah beberapa tahun akan kita refresh lagi untuk pengetahuannya. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua selaku guru BK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ansori sebenarnya. Selanjutnya untuk Ibu Sulis dan Ibu Bapak Ansori disilakan untuk kembali ke tempat. Para undangan sekalian, akhirnya kita akan memasuki ke acara inti, yaitu seminar dengan tema terapi kesehatan jiwa bagi remaja yang akan dimoderatori oleh Ibu Fadila Aisyah. Kepada yang bersangkutan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat datang pada Bapak Ibu Guru BK SMK SMA Negeri Swasta Kabupaten Sidoarjo di Poltekkes Kertacendikia. Semoga jamuan dari kami dan juga konsentrasi dari kami dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu, dan juga terkait dengan seminar yang akan kita adakan ini. Kami harapkan juga partisipasi Bapak Ibu dalam sesi diskusi. Kita bisa saling sharing pengalaman baik dengan pembicara dan juga dari Bapak Ibu. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Kami ini dari tim pengabdian masyarakat Poltekkes Kertacendikia. Jadi memang salah satu bentuk pengabdian kami sebagai pengajar adalah kami memberikan edukasi kepada teman-teman ataupun kepada sasaran yang memang sesuai dengan tema yang ditentukan. Nah, seperti tadi yang disampaikan Bapak Ansori bahwa saat ini memang tepat dengan Bapak Ibu Guru BK, bagaimana sih kita saat memberikan konseling pada anak didik kita, pada siswa-siswi, baik yang memang masih dalam keadaan sehat, stabil gitu ya, atau yang sudah mulai menunjukkan galaunya, mulai menunjukkan stresnya, entah karena akademik, karena pelajaran, teman, pacar, banyak akhirnya beragam ya. Nah, itulah nantinya akan kita sampaikan dalam seminar ini. Ya. Jadi dari saya
perkenalkan diri dulu. Panggil Anissa, biasanya saya dipanggil Yunisa. Sambil saya juga panggilkan pembicara kami biar bisa melihat semua yang akan memberikan materinya. Yang pertama adalah Ibu Elo Priastuning, SPSI MSI. Monggo Ibu bisa duduk di depan. Beliau adalah dosen Poltekkes Kota Cendekia yang dengan latar belakang pendidikan psikologi pendidikan gitu ya, psikologi pendidikan. Yang pembicara kedua kami adalah Ibu Nina Rista Rohmawati MS MK. Monggo Ibu. Beliau adalah dosen Poltekkes Kota Cendekia untuk D3 keperawatan di bidang keperawatan jiwa. Nah, jadi para pembicara hari ini itu memang yang expertnya sesuai dengan tema kita, terapi kesehatan jiwa bagi remaja. Untuk presentasinya nanti masing-masing Ibu bicara 15 menit ya. Setelah itu mungkin setelah selesai semua kita bisa langsung sesi diskusi bersama dengan Bapak Ibu berbeda. Untuk yang pertama Ibu Elo Priastuning, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih ya sudah hadir di sini ya. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian ya yang sudah berkecimpung di dunia konseling ya ke peserta didik. Mungkin selama ini Bapak Ibu sudah menerapkan banyak teknik-teknik ya untuk membantu peserta didik kita ya di usia remaja, entah itu masalah apapun ya, mungkin macam-macam ya teknik yang Bapak Ibu lakukan di sekolah ya. Atau mungkin saya sebelum lanjut ke materi dulu, saya ingin tahu kira-kira salah satu saja apa yang sudah Bapak Ibu terapkan ketika ada suatu masalah pada peserta didik Bapak Ibu. Bisa satu saja teman-teman yang saya tahu, nanti setelah itu baru kita diskusi ya. Jadi ini saya menggunakan untuk self healing. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal juga ya, sudah atau mungkin juga sudah melakukan teknik self healing ini di murid-muridnya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang sudah pernah melakukan teknik self healing? Belum. Jadi selama ini Bapak Ibu ketika ada masalah pada murid-murid juga usia remaja ya, kira-kira apa Bapak Ibu? Boleh saya tahu? Satu saja. Konseling ya, jadi konseling. Kemudian memberikan solusi seperti itu. Baik. Jadi selama ini anak-anak ya peserta didik kita itu belum mencoba untuk melakukan terapi sendiri ya, jadi masih dengan intervensi Bapak Ibu guru kita. Baik, kita mulai ya self healing. Mungkin nanti bisa kita coba ya teknik self healing itu. Apa sih self healing itu? Self healing itu adalah proses yang berjalan diri untuk melepaskan berbagai luka pikiran, emosional maupun psikologis ya. Nah kalau dalam aplikasinya self healing ini, jadi silakan melakukan mindset. Jadi nanti itu tekniknya ini adalah kita berubah mindset dari anak kita ya, dari diri kita, kepercayaan dirinya. Kemudian dan juga ada teknik tertentu ya. Jadi self healing ini sebenarnya semua orang itu bisa melakukan self healing. Jadi self healing ini sebenarnya juga tidak hanya diberikan pada remaja saja, bisa diberikan pada anak-anak bahkan ya, tapi dengan teknik-teknik tertentu. Kemudian juga bisa diberikan pada orang dewasa, ya dewasa seperti usia kita, mungkin Bapak Ibu sebaya dengan saya. Ya, kemudian juga bisa diberikan pada lansia, ya. Nah itu self healing. Nah sekarang kita bicara ke remajanya ya. Ya, kalau remaja kan ini yang kita hadapi selama ini Bapak Ibu ya, dengan anak-anak kita yang penuh dengan luka ya, lukanya bukan luka fisik tapi luka psikologis ya, dan banyak sekali. Ini ya sesuai dengan tumbuh kembangnya ya. Kalau pada bayi kemudian usia balita, anak SD itu tumbuh kembangnya ya seperti itu ya. Tapi kalau sudah remaja itu sudah kompleks. Jadi mereka masalahnya sudah kompleks. Jadi bukan hanya tumbuh gigi, bukan hanya belajar berjalan saja, tapi sudah kompleks ya.
Dan masalah yang paling bernama itu adalah masalah psikologis di usia remaja. Gitu ya. Banyak yang ya seperti ini ya. Itu yang Bapak Ibu lihat di situ. Penolakan, gitu ya. Bullying, ya diejek temennya. Kemudian banyak ya penolakan, misalnya apa namanya? Biasanya kan sering kita lihat ya, geng-gengan, apa namanya itu? Geng-gengan gitu ya. Kalau nggak level, boleh cocok-cocok sama aku gitu ya. Nah, otomatis ini bagi beberapa anak yang ingin masuk ke dalam gengnya merasa, aduh, aku gak masuk, aku gak, ya tidak diharapkan kan seperti itu ya. Ini secara tidak langsung akhirnya menimbulkan luka-luka ya, luka-luka tercecak gitu ya di hati. Kemudian ya karena diri sendiri harapan terlalu tinggi ya, mungkin dulu waktu SMP-nya aku pengen nanti masuk ke sekolah favorit, SMA bla ya seperti ini. Nah ternyataannya ya mungkin faktor lain-lain ya tidak sesuai dengan harapan, nyesel gitu ya. Nah macam-macam. Nah ini penyebabnya ya saya rasa Bapak Ibu juga sudah paham betul ya. Banyak penyebab dari masalah psikologis ya. Nah, ini dampaknya ya. Akhirnya yang kita temukan pada anak-anak kita ya, pada murid-murid kita sering muncul berbagai pikiran negatif ya. Mau ujian, belum sudah mau masuk, mau berangkat sekolah, nggak usah sudah Bapak Ibu nanti ketemu sama Bapak ini pasti aku bener-bener, pasti aku begini gitu ya, terus masuk. Kemudian dulu lagi yang lainnya ya, kemudian baru diingetin aja ya, gitu ya, mungkin entah seragamnya, ayo nak ini seragamnya, apa sih Bu? Nah, pernah nggak Ibu mungkin ketemu seperti itu? Ya baru aja ya diingatkan, nah itu apa sih Bu? Gini aja kok, gimana terus? Nah, ya kan mungkin kita sering ya melihat anak-anak seperti itu. Mungkin kita yang mengganggu kita, aku pernah jenis ya hari ini. Nah, padahal sebenarnya mereka juga punya latar belakang. Mereka punya sesuatu yang sudah dipendam gitu ya. Jadi, nah akhirnya kan berdampak seperti itu ya. Akhirnya berdampak pada sekitar. Tidak nyaman teman-temannya, Bapak Ibu gurunya juga merasa tidak enak. Kalau mau deketin, aduh, kalau ini ngamukan, kalau ini burian, nangisan, ya dan macam-macam gitu ya. Nah juga ini juga yang sering mungkin Bapak Ibu juga pernah menemukan akhirnya dari psikosomatis ya, psikosomatis ini dampak fisik ya yang disebabkan karena akibat psikologis ya, masalah psikologis. Jadi nggak apa enak-enak pelajaran kok tahu-tahu pingsan, tahu-tahu aduh perutku mules ya, anak ujian, mau ujian ya belum dimulai sudah nangis, aduh ini teman saya kok orang ini nggak bisa, kenapa ini ya gitu ya. Kemudian ada yang sampai ya mungkin ngeluh pusing dan sebagainya ya, dan macam-macam gitu ya. Padahal kalau ini diperiksa secara medis tidak apa-apa gitu ya. Nah berarti secara psikologis ya ada sesuatu di sana, di sana di batinnya gitu ya. Nah jadi tadi Bapak siapa kan? Bapak Ansori tadi kan mengatakan yang sering dilakukan adalah memberikan konseling gitu ya. Jadi kalau ada masalah, biasanya anaknya yang mendatangi atau kita yang mendatangi Bapak? Bagaimana ini datang sendiri. Nah itu mungkin sudah tidak tahan ya, saking tidak tahannya. Jadi kadang ada anak yang bahkan nggak berani gitu ya, nggak berani ngomong. Padahal sebenarnya juga ada masalah yang wow, sambung gitu ya. Nah di sini kan kita perlunya self healing. Jadi di saat seseorang atau mungkin diri kita sendiri ya, di saat itu ketika orang lain ya kita tidak mampu untuk mengatakan, tidak mampu bercerita atau orang lain di dekat kita ya tidak mampu memberikan bantuan. Nah di situ kita berusaha untuk membantu diri sendiri ya. Bagaimana caranya? Saya bisa tetap berdiri, saya tetap tegar, saya tetap bisa menyelesaikan masalah saya, gitu ya, dengan self healing. Nah ya, jadi self healing ini membantu kita untuk tetap berdiri sendiri. Self healing menghadirkan pilihan, ya, untuk hidup yang lengkap. Nah, jadi self healing ini tidak mengajarkan untuk lari dari kenyataan atau lari dari masalah. Ketika ada suatu masalah, nah ini yang sering terjadi pada remaja. Ada satu masalah,
aduh pokoknya aku pergi. Nah, gimana caranya biar menyelesaikan masalah? Kadang malah ditekan. Aku ingin melupakan. Ditekan terus. Nah ini kan mungkin Bapak Ibu yang dari psikologi juga sudah paham ya. Nah ini justru kalau misalnya ditekan. Nah justru suatu saat ketika ada stimulus ya, nah ini juga akan lebih parah ya meledaknya gitu ya. Karena itu akan muncul dan itu akhirnya menjadikan sebuah trauma gitu ya. Nah dengan self healing ini kita mencoba untuk tidak melupakan masalah itu, untuk tidak memendam, untuk tidak menekan, tapi bagaimana kita menghadapi caranya dengan masalah tersebut. Jadi menyadari, baik saya ada masalah, saya punya solusi. Bagaimana saya bisa berdampingan dengan kamu? Saya bisa mengobati luka-luka saya tanpa saya harus menekan, memendamkan seperti itu. Itu self healing ya. Nah, tentunya self healing ini juga perlu latihan ya Pak Ibu ya. Jadi kita perlu latihan bagaimana caranya kita bisa untuk melakukan self healing ini. Lanjut. Ya, kita berada di sini ya. Masa lalu, masa kini, masa depan. Pasti itu ya, sudah 3 masa ini, nggak ada masa yang lainnya lagi. Masa lalu, masa kini, masa depan. Masa lalu itu sudah terjadi dan nggak mungkin bisa diubah. Gimana cara mengubahnya? Nggak mungkin ya kita kembali ke waktu ya, waktunya diputar lagi, balik nggak mungkin ya. Masa kini ya yang saat ini terjadi. Kemudian masa depan yang akan terjadi, kita boleh merencanakan, kita boleh punya tujuan ke depan, tapi kita tidak harus ya, saya harus dapatkan, karena kita juga tidak tahu ya apa yang terjadi besok lusa dan yang akan datang. Yang jelas kita punya tujuan, kita punya harapan seperti itu. Nah, ini cara melakukan self healing. Jadi relax. Kita mengajarkan anak-anak kita untuk selalu relax. Ketika mereka ada tugas banyak, aduh gimana sih Bu? Ini kalau saya kemarin dapat tugas belum mengerjakan, ini dapat tugas lagi dari Bu A, ini dapat lagi dari Bapak B, ini belum lagi. Nah, ya relax. Sudah. Jangan peduli apa, tahu ya. Self hipnosis. Jadi kita lakukan self hipnosis, menghipnotis diri sendiri. Sebenarnya self hipnosis itu bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari secara sederhana. Ya, contoh misalnya ketika saya malas berangkat bekerja, saya tarik nafas, relax, mungkin di dalam kamar yang sepi, ya, saya tutup dulu kamarnya, relax. Setelah saya bekerja, sudah saya dandan-dandan, enak dong kalau saya sudah berdaan, saya tidak berangkat kerja, tarik nafas, hembuskan, ya, kemudian rasakan betul, kemudian ciptakan sesuatu hal yang positif. Bahwa saya nanti berangkat melewati jalan-jalan yang enak, lewat sawah-sawah sejuk, kemudian nyampe di kantor, ketemu dengan wah senangnya bapak itu yang lucu, ibu itu yang cantik, yang ramah, ya, dan abaikan yang lainnya, gitu ya. Dengan begitu, nah akhirnya sudah ya, itu cara sederhana sekali ya. Sebenarnya kita semuanya itu sering ya melakukan self hipnosis tanpa ya kita sadari ya, sebenarnya seperti itu bentuknya ya. Kemudian meditasi, doa, setup. Nah semuanya ini meditasi, doa, setup ini bisa masuk ke terapi berikutnya TAT, EFT. Bapak Ibu ada yang sudah tahu dengan TAT, teknik TAT, EFT? Nah TAT ini tapas expression teknik ya, TAT. Lanjut. Ya Bapak Ibu di situ tidak ada, nanti boleh di-share sama Mas Striko ya untuk teknik TAT sama EFT ya. TAT ini proses penyembuhan sederhana yang efektif dilakukan dengan menyentuh ringan beberapa titik akupresur di kepala. Secara umum TAT dapat membantu Anda menyembuhkan trauma dan luka batin, emosi negatif yang sulit disembuhkan. Nah ini tekniknya. Jadi TAT ini ada 9 langkah Bapak Ibu ya. Nanti boleh kita praktekkan sebentar saja karena waktunya hebat sekali ya. Nanti bisa dilakukan sendiri di rumah, dicoba sendiri di rumah ya. Nah ini posenya, Ibu ya. Jadi yang digunakan jarinya itu adalah ini jari manis, jari tengah sama jari.
jari manis, jari tengah sama jari. Nah ini diletakkan di sini ya, dalam atas sini, kemudian sama di kening di sini ya, di antara alis seperti ini. Tidak perlu ditekan, ada dipijit-pijit seperti kayak kita kalau sakit kepala lagi migran, tidak perlu. Jadi hanya sudah ditempel saja ya. Nah begitu saja. Kemudian lanjut. Nah yang tangan satunya itu jadi kan ada dua tangan. Ini ya tangan yang kanan di sini. Kemudian yang tangan kiri di sini ya, di tulang tengkorak bagian belakang. Jadi jari ya. Nah seperti ini. Seperti kita kayak minimal bayi ya, kepala megang kepalanya bayi ya, seperti itu. Jadi kita seperti ini posisinya. Nah ini kemudian baru kita ciptakan pikiran-pikiran yang positif ya. Nah ini ada 9 langkah. Ini langkah ke-9. Itu tadi langkah pertama, kedua, sampai ke 8 dengan cara seperti itu. Dan itu bisa tidak harus tetap ya Bapak Ibu. Jadi boleh berpindah tangan. Jadi langkah 1 misalnya nanti ada langkah-langkahnya ya. Langkah 1 misalnya, kemudian langkah 2, langkah 3 pindah ya seperti ini. Dengan tetap kita terus menciptakan kata-kata yang positif. Saya pikir aja. Oke, lanjut. Nah ini langkah-langkahnya ya. Pertama kita pasti berdoa dulu. Kita awali niat ya, niat Bismillahirrahmanirrahim ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim, niat insya saya berusaha untuk menyelesaikan masalah saya. Saya tidak lari dari masalah saya, tapi saya berusaha untuk bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah saya. Semoga apa yang saya lakukan ini bermanfaat untuk diri saya, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk keluarga saya dan orang-orang dekat saya. Dulu ya, dulu langkah pertama. Langkah pertama. Nah, dengan tetap memegang mungkin untuk mengikat itu langsung aja ya Mas ya, boleh disetelkan musiknya. Nah Bapak Ibu, jadi ketika kita melakukan teknik ini diharapkan pada suasana yang tenang, nyaman, yang tidak berisik ya. Jadi kalau ini nanti bisa diajarkan pada peserta didik Bapak Ibu ya, pada anak-anak kita nanti bisa diajarkan. Kemudian mungkin bisa menyediakan ruangan sendiri yang tenang gitu ya. Kemudian kita juga selalu menyediakan musik-musik terapi ya, musik instrumen. Nah jadi kita siapkan musik ini Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu silakan selalu menyediakan musik-musik ini di rumah kita ya, atau di sekolahnya, boleh di setel apapun ya, putar kapanpun. Nah ketika anak-anak juga ada masalah, kita ajarkan teknik TAR ini ya dengan cara seperti tadi. Jadi pertama kita ajarkan sampai mereka bisa, kemudian baru kita anjurkan anak-anak bisa melakukannya sendiri ya. Ketika merasa ada masalah boleh langsung masuk ke ruangan ya, kemudian dengan cara itu tadi ya, boleh itu nanti mungkin gambarnya dipasang di tembok, jadi anak-anak bisa melakukan sendiri dengan memberikan kalimat-kalimat ini dituliskan juga di tembok, kalimat-kalimat yang positif, sehingga anak-anak ketika masuk ke ruangan itu langsung melihat, mempraktekkan caranya, kemudian membaca kalimatnya dan diikuti. Begitu akhirnya mereka hafal. Selalu seperti itu, kata-kata positif ya. Misalnya kasusnya pada anak-anak yang putus pacar. Sudah saya diputus pacar, sudah terjadi. Saya seperti itu ya. Ini bisa salah satu ya. Saya diputus pacar saya. Nah, dengan teknik seperti itu, dengan memegang tadi ya, memegang seperti ini, jamkan mata, dengarkan musik, relax, rasakan betul ya. Kemudian lanjut langkah kedua. Nah, tadi kan masalahnya, kebalikan dari masalah ya. Saya diputus beruang misalnya, sudah terjadi. Oke, saya sudah diputus, biarkan.
sudah terjadi, tidak apa-apa. Nah, lanjut. Langkah ketiga, ya, rasanya tangan, batin, kaki peluh, gitu ya. Mungkin pada saat pertama kali merasakan gitu ya, atau mungkin walaupun tidak diputus, mungkin mendapatkan setelah ujian nilainya jeblok ya, dapat nilai 40 dia gitu ya, nggak sesuai dengan harapan. Nah, rasanya, nah itu ya, semua tempat dengaran saya, ibu saya, gimana masalah ibu simpan sama ini ya, sembuh, tidak terasa, sudah tidak terasa, gitu ya. Terus ya, kemudian langkah keempat, apa penyebabnya? Ya, jadi pastikan dia tahu penyebabnya apa masalah tersebut. Nah itu disebutkan, diomongkan ya. Jadi ini tidak harus dibatin, boleh dengan diungkapkan, boleh dengan disuarakan gitu ya. Jadi ketika masuk di ruangan, makanya harus ruangan yang sepi sendiri ya, dengan musik tadi yang musik seperti ini. Kemudian dengan cara memegang ya tadi tangan tadi langkah 1, 2, 3 boleh berpindah tempat, boleh diungkapkan ya. Nah seperti itu, tidak harus dibatin. Jadi dia bisa los seperti itu. Kemudian langkah kelima, pemaafan. Saya mohon maaf kepada semua pihak yang saya sakiti. Nah ya tergantung ya dari apa masalahnya tadi ya. Jika merasa misalnya tadi sudah berantem sama temannya ya, atau yang lainnya gitu. Kemudian langkah keenam, bagian diri ya. Berarti kan rasakan, renungkan dalam hati tanpa perlu mencari bagian diri relevan. Semua bagian diri saya yang merasa perlu untuk tetap melihara masalah ini sekarang sembuhkan ya. Jadi sembuhkan. Intinya jadi di sini kalimat-kalimat yang positif ya. Sebutkan masalahnya langkah pertama, kemudian kembalikan dari masalah saya baik-baik saja, kemudian penerimaan ya, kemudian sampai ke langkah ke-6, kemudian langkah ke-7. Nah, apapun yang tersisa dari masalah ini sembuhkanlah, sembuhkanlah. Jadi kita menciptakan aura positif, kita menciptakan, jadi kita mensugesti diri kita sendiri. Saya bisa, saya bisa, saya sembuh, saya bisa sembuh. Seperti itu. Lanjut ke langkah berapa? Saya memilih apapun hasil positif yang ini Anda capai sesuai dengan masalah ini. Ya, saya jadi harus mencari hal yang positif. Saya akan tetap melakukan. Misalnya tadi yang masalah pertama diputus pacarnya ya, saya tetap menyapa dia. Saya akan tetap bertemu dengan walaupun tidak ada hubungan lagi. Saya tetap akan menyapa teman-teman dan beraktivitas seperti biasa. Semua baik-baik saja. Saya bisa, saya bisa. Seperti itu ya. Terus ke langkah 9. Nah ini yang tadi gambarnya di pose 9 ya. Jadi tangan berubah posisi ya. Tadi kan begini ya, begini. Kemudian menjadi ini ya, ada di ujung telinga ya, daun telinga yang paling bawah di leher ya, batas leher ini. Nah kemudian ini ya, kelingking ada di atas ya, daun telinga. Kemudian telinganya ada di belakang telinga. Nah seperti ini ya, seperti ini. Terus ciptakan pikiran-pikiran yang positif. Saya bisa, misalnya ya, saya elok, saya tetap elok, saya adalah elok. Apapun yang terjadi, masalah itu tidak apa-apa, saya lewati. Saya tetap beraktivitas seperti biasa. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Seperti itu ya. Terus, nah ini akan menciptakan energi-energi positif ya, energi-energi positif yang ada di dalam diri kita. Nah ini insya Allah luka mungkin trauma, jadi itu bisa menurun ya kalau kita benar melakukan. Ingat ya yang diperhatikan tadi ruangan tempat ya, jadi harus yang nyaman, kemudian ada musiknya seperti itu ya. Lanjut yang tadi yang saya sudah banyak ya, ini mungkin 5 menit lagi ya. Yang saya healing yang saya healing.
yang self healing. Ya, nah itu ya. Untuk EFT nanti bisa saya kirimkan. Nah tekniknya Ibu bisa pelajari ya, Bapak Ibu. Hampir sama dengan DAT. Cuman yang EFT ini adalah emotional freedom technique. Jadi ini dilakukan pada kondisi-kondisi yang cenderung akut. Jadi cemas, tiba-tiba cemas. Kemudian emosional yang meledak-ledak, marah lagi marah saat itu. Nah ini bisa dilakukan dengan EFT. Sedangkan TAT tadi bisa dilakukan dengan yang sudah agak kronis ya, masalah-masalah yang terpendam gitu ya, trauma-trauma lalu seperti itu. Kemudian, baik lanjut. Ya, ini tadi bagian dari yang tadi ya. Lanjut lagi. Nah, ini Bapak Ibu teknik yang terakhir dari self healing bisa Bapak Ibu terapkan adalah art terapi. Art terapi ini ya Bapak Ibu bisa menyediakan di sekolah mungkin kertas, cat air, cat minyak, apapun itu ya, benda-benda barang-barang. Nah, ini secara psikologis ya, ini mampu mengeluarkan masalah-masalah ya ketika kita ya benar-benar masalah khususnya pada anak-anak remaja ya, kemudian bisa diajarkan di situ mereka bebas untuk melakukan membuat apapun, kreasi apapun. Jadi misalnya kertas, cat air ya apapun itu mereka di situ silakan mau menggambar apa saja. Dengan di situ semua akan keluar, dan kita akan tahu apa masalahnya. Biasanya kalau gambar ya, entah itu walaupun urat apapun ya, entah itu kertasnya dipotong-potong, disobek-sobek, diputar-putar. Ya, nah setelah mereka melakukan itu berikan reward, ujian. Wow, luar biasa. Kamu bikin apa itu kertas diuntel-untel? Bikin bola kertas gitu ya. Kemudian kamu gambar apa itu? Uyel-uyel, membuat benang. Berapa meter kira-kira? Seperti itu ya. Itu. Nah, itu teknik yang terakhir ya. Jadi boleh Bapak Ibu terapkan di sekolah ya dengan terapi. Jadi self healing ini intinya adalah kita bisa melakukan sendiri tanpa ada intervensi dari orang lain ya. Jadi tetap Bapak Ibu guru BK harus mendampingi ya. Jadi mereka bisa melakukan sendiri, kita ajarkan bagaimana ketika mereka ada satu masalah mereka bisa menyelesaikan sendiri. Kemudian kita bisa memberikan fasilitas ya sederhana sekali tadi ya, hanya ruangan yang tenang, musik-musik ya, musik terapi. Kemudian nah untuk alat terapinya bisa dengan alat-alat apa saja ya, karena di situ juga mereka bisa mengeluarkan bakat-bakatnya, kreativitasnya dan mengeluarkan semua masalah psikologisnya. Baik, cukup sekian Bapak Ibu, nanti kita lanjut dengan diskusi di sesi terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Elo sebagai pembicara pertama. Jadi kita sudah dapat yang terapi pertama self healing, di mana self healing sendiri ternyata tadi ada banyak macamnya ya. Yang hands out yang sudah diterima Bapak Ibu nanti ini ya, akan saya kirimkan nanti lewat Bapak Ansori ya Pak, nanti bisa di-share ke teman-teman semuanya. Lanjut langsung kita ke pembicara kedua, Ibu Nina Rizka Mawati. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya ya di sini. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang terapi kognitif. Mungkin sudah banyak yang ini ya familiar dengan terapi ini, atau memang sudah digunakan? Oke, jadi insya Allah rencananya ini tuh proses berkelanjutan, di mana terapi ini nanti kita bisa kolaborasi dengan siswa. Jadi seperti itu, ya. Bisa nanti mungkin semoga ada untuk pertemuan selanjutnya barangkali kita bisa berkesempatan untuk berkolaborasi dengan siswa. Mungkin sudah pernah dengar program Konselor Sebaya sebelumnya, Bapak Ibu? Oke, mungkin seperti itu. Mungkin nantinya akan seperti itu juga, ya. Baik, oke. Menurut WHO sendiri remaja adalah mereka yang berada pada tahap transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Dengan demikian, remaja adalah waktu
di mana manusia berumur belasan tahun dan untuk batasan usia remaja sendiri menurut kita pakai Menteri Kesehatan tadi ya Pak. Di situ rentang usianya 10 sampai 19 tahun. Lanjut. Oke, baik. Untuk terapi kognitif sendiri, terapi kognitif merupakan terapi jangka pendek yang dapat dilakukan secara teratur. Walaupun jangka pendek, terapi ini memiliki 9 sesi di Bapak Ibu. Di mana terapi ini mampu mengekspresikan atau serta mampu mengatasi perasaan negatif. Ya, lanjut Mas. Ya. Tujuannya adalah mengubah pikiran dari pikiran yang tidak logis, negatif terhadap objek, rasional, dan negatif terhadap pikiran yang positif atau pikiran negatif. Meningkatnya aktivitas seperti yang Bu Ella bahas tadi ya, barangkali yang putus pacar, terus tiba-tiba mau sekolah, takut ketemu dan sebagainya. Oke. Untuk karakter pasien sendiri ya, kalau di kami di jiwa kita menyebutnya dengan kondisi. Kita nggak pakai diam sendiri, kita pakainya kondisi menarik diri. Jadi kondisi menarik diri ini di mana kondisi udah benar-benar nggak mau ketemu sama teman-teman, di mana dia udah apa ya? Kalau mungkin bahasanya zaman sekarang, anak sekarang tuh ansos, nggak mau ikut-ikutan, nggak mau berkumpul, nggak mau geng-gengan, udahlah pokoknya jalan sendiri aja, seperti itu. Penurunan motivasi. Nah, di sini penurunan motivasi luas ya Bapak Ibu ya, terutama yang di sini karena di bidang pendidikan, contohnya kita contohkan nanti adalah penurunan motivasi dalam belajar. Terus yang ketiga, defisit perawatan diri. Nah, ini biasanya juga untuk yang udahlah kan nggak ketemu lagi, ngapain sih pakai wangi-wangi, ngapain sih pakai cantik-cantik, ngapain sih pakai rapi-rapi, dan seperti itu ya. Harga diri rendah, nggak pedean. Ketika disuruh maju ke presentasi ke depan, enggak Bu, teman saya aja. Ayo kamu aja, enggak Bu, teman saya aja. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini yang sering terjadi bahayanya itu menyatakan pada anak-anak yang menyatakan ide untuk bunuh diri. Seperti itu. Udahlah, mati aja. Buat apa? Hidup tanpa cinta lah. Mungkin seperti itu ya Pak, Bapak Ibu. Untuk biasanya kalau anak-anak zaman sekarang, oke lah baik putus, udah mati aja. Nah, ini yang perlu diwaspadai karena terkadang anak-anak ini hanya menyatakan, udah mati aja. Nah, itu kita nganggapnya kadang-kadang, halah, guyon. Seperti itu. Tapi nyatanya di luar sana masih banyak kasus-kasus bunuh diri karena asmara ini. Lalu untuk selanjutnya komunikasi inkoheren atau topik yang berpindah-pindah. Jadi anak ini dari diajak ngomong udah gak nyambung. Ditanya apa, jawabannya apa. Kamu kenapa gak masuk? Ya, itu loh, anak itu tadi. Nah, anak itu tadi dia malah menceritakan tentang masalah temannya. Padahal kita sudah menanyakan loh, kamu kenapa gak masuk? Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu delusi, halusinasi, terkontrol, tidak ada manik depresi, dan tidak mendapatkan ECT. Di sini kalau di keperawatan ya, ini ada namanya terapi ECT. Nah di sini untuk terapi ECT sendiri memang itu juga untuk pasien depresi. Nah terapi kognitif sendiri ini biasanya digunakan untuk pasien atau kalau untuk saat ini ya yang kita hadapi adalah remaja. Biasanya remaja-remaja yang lagi stres, remaja-remaja yang lagi depresi, terutama dalam tujuan hidup ya. Biasanya kan bapak-bapak ibu itu mesti dicurhatin, Bu, habis ini saya mau kemana? Bu, orang tua saya mau kesini, tapi saya nggak mau kesini. Orang tua saya mau masuknya di A, saya mau masuknya di B. Nah seperti itu. Itu pasti sering sekali terjadi dan saya dulu pernah melakukannya. Nah ini ada sedikit kata hati. Jangan biarkan apa yang tak kau bisa menghalangi apa yang kau bisa. Seperti itu. Jangan terlalu fokus dengan apa yang kamu bisa, sehingga kamu melupakan apa yang kamu bisa dan bisa kamu kembangkan. Di sini kita menggunakan dua teknik dalam terapi kognitif sendiri, yaitu teknik mood, di mana teknik mood sendiri terdiri dari teknik 3 kolom dan teknik fana vertikal. Di sini untuk teknik 3 kolom sendiri, di mana akan muncul pikiran negatif yang sering keluar, seperti diawali dengan kata tidak pernah dan selalu.
Lalu untuk di kolom selanjutnya ada distorsi kognitif, di mana distorsi kognitif ini berpikir secara berlebihan dan tidak rasional. Dan untuk selanjutnya adalah tanggapan rasional. Jadi di dalam 3 kolom ini, untuk yang pikiran otomatis dan tanggapan rasional itu harus keluar dari anak-anaknya sendiri, ya. Dan sedangkan untuk distorsi kognitif itu kita yang menggolongkan seperti itu. Dan kalau untuk yang teknik paravertikal itu belajar memberi pendapat secara rasional yang bisa diterima oleh akal berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Ini mungkin biasanya dilakukan saat konsultasi, nih, Bu, bagaimana kalau saya seperti ini? Biasanya guru BK memberikan feedback secara langsung, ya, tidak menggunakan teknik 3 kolom ini, ya. Mungkin ini untuk yang bisa digolongkan untuk masalah yang sangat-sangat rumit. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Ya, untuk pelaksanaan terapi sendiri ini bisa dilakukan selama 30 sampai 40 menit. Dan ini biasanya kita kira 30-40 menit lama, tapi setelah kita jalani terlalu singkat. Seperti itu. Ya, baik, monggo selanjutnya. Ya. Di sini untuk sesi pertama kita mengungkapkan pikiran otomatis, di mana? Nah, di sini kita menjelaskan tujuan untuk terapi kognitif sendiri itu seperti apa. Di situ kita mengidentifikasi masalah apa, di mana, masalahnya apa, di mana, kapan, dan dengan siapa masalah itu, seperti itu. Lalu diskusikan sumber masalahnya. Masalahnya ini timbul dari mana? Dari diri kamu sendiri atau dari dia, seperti itu. Diskusikan pikiran dan perasaan. Lalu kita bisa tanyakan, lalu menurutmu ini seperti apa? Dan perasaanmu bagaimana? Yang terakhir, catat. Dan lakukan klarifikasi dalam distorsi kognitif. Jadi kita mencatat apa yang telah mereka ucapkan, seperti itu. Untuk yang kedua, slide. Alasan. Untuk pertemuan selanjutnya kita review kembali untuk pertemuan pertama. Di situ kita diskusikan pikiran otomatis. Tanyakan penyebabnya. Masalah ini kenapa lagi? Kita ulang. Kita berikan di situ kita berikan tanggapan, ya. Oh gitu, terus misalnya kayak terus selanjutnya setelah masalah itu terjadi respon kalian gimana? Atau misalnya kayak terus kelanjutannya gimana sekarang, seperti itu. Setelah itu anjurkan kembali untuk menuliskan perasaan saat ini. Nah, setelah mereka menuliskan kembali, kita simpan dan akan kita bahas untuk di pertemuan selanjutnya. Di sini ada diskusikan hasil tulisan pasien. Nah, oke, baik. Kemarin perasaan kamu masih nggak baik-baik aja. Oke, kemarin perasaan kamu kacau. Gimana? Bagaimana perasaan hari ini? Seperti itu. Kira-kira dari beberapa hari, dari beberapa kali kalian bertemu dengan saya, menurut kalian siapa yang salah? Atau misalnya menurut kalian siapa yang salah dalam masalah ini? Seperti itu. Nah, akhirnya mereka berpendapat, enggak, tetap mereka yang salah, bukan saya. Seperti itu. Nah, di sini umpan balik kita meluruskan. Kita tidak mencari salah dan benar. Kita meluruskan. Oke, ini masalah ini muncul akibat dari ini. Ini muncul akibat dari ini. Kita hanya meluruskan saja. Di situ kita membantu mereka untuk berpikir. Jadi tidak memberikan nih telat. Jadi kita di situ agar mereka berpikir, Bu. Ya. Kita hanya mancing gitu loh. Ibaratnya kita hanya di situ hanya mancing saja. Jadi nanti mereka yang akan berpikir sendiri untuk hal seperti itu. Dan kita nanti juga akan mengarahkan ketika pikiran mereka sudah nyeleneh kemana-mana seperti itu. Ya, itu dalam pasien berikan persepsi atau pandangan perawat terhadap keinginan tersebut. Jadi ini menurut pandangan perawat, ya, dari tadi feedbacknya, berikan penguatan yang positif. Dan misalnya di situ masalahnya, tapi di sini saya keluarganya. Tapi kan kamu nggak apa-apa sekarang. Kamu sudah lebih baik. Kamu misalnya berkelahi lah, ya. Kamu sudah sehat. Kamu tidak pernah satu apa-apa. Tapi temanmu apa sudah baik-baik? Sudah. Ya sudah. Nah, baru kita menjelaskan metode 3 kolom. Di sini setelah mereka baru menyadari, oke, ya,
itu udah nggak apa-apa ya. Jadi oke, baik, berarti tinggal masalah perasaan ini. Kalau urusan yang kemarin sudah selesai, sudah urusan perasaan. Lalu kita bisa menjelaskan tentang metode 3 poros itu dan rencana tindak lanjut untuk memberikan pikiran otomatis positif ya. Kembali lagi nih, gak jauh dari penulis. Terkadang mungkin kalau zaman dulu banget ya, kalau ada apa-apa tulis. Mohon maaf sampai sekarang tuh saya selalu membawa not dan pulpen. Nggak tahu, ini udah kebiasaan saya dari dulu. Saya apa-apa tulis. Walaupun saya ingat saya apa-apa tulis. Jadi ketika ke sesi ini kita menuliskan ya, kita menanyakan lagi perasaannya gimana? Perasaannya yang setelah sesi yang ketiga kemarin, perasaan kalian gimana? Setelah itu dorong mereka untuk mengomentari tulisan. Maaf ya, bahasa saya masih pasiennya. Untuk mengomentari tulisan. Lalu berikan respon atau tanggapan untuk umpan balik dari tulisan hati mereka ya, seperti itu. Lalu anjurkan mereka untuk menulis buku harian, seperti itu. Dan kembali lagi untuk yang sesi selanjutnya akan dibahas tulisan pada hari ini akan dibahas pada sesi selanjutnya. Ya. Sesi kelima yaitu penyelesaian masalah. Di sini tanyakan masalah batu atau stresor, cara penyelesaiannya. Di sini dari mereka yang berkata ini rupanya ada satu masalah. Misalnya ada salah satu HP yang terganti, dan rusak seperti itu ya. Lalu gimana? Terus solusinya gimana? Ini HP-nya gimana? Siapa yang ganti? Seperti itu. Atau sama-sama saling merelakan atau seperti apa? Karena kan pasti biasanya ini kan nanti akan bersatu kepada orang tua dan anak pasti akan menjelaskan kepada orang tua. Bu, mohon maaf, HP kebanting. Siapa yang ganti? Mohon maaf, siapa yang ganti? Nah, kan pasti nanti urusannya orang tua. Karena sebagai siswa sendiri pun kan subsidi ya, subsidi orang tua. Jadi semuanya masih mengikuti orang tua. Jadi hanya perkara pribadi pun nantinya akan berurusan dengan orang tua. Nah, di sini lah masalahnya. Iya, sama siswa akan takutnya nanti sama orang tua pun akan bentrok. Nah, di sini misalnya si anak yang punya masalah ini dia yang memecahkan HP temannya. Nah, terus gimana nih dia menghadapinya? Dia datang meminta maaf ke orang tuanya, dia menggantikah atau dia datang dan bernegosiasi seperti itu? Tapi kan dia yang salah, Bu, dia yang mukul saya dulu. Nah, di sini kita tanggapi pikiran-pikiran negatifnya, belum. Tapi kan setelah kalian menyerah, kan sama-sama terluka nih. Tapi kan alhamdulillah sama-sama nggak apa-apa. Tapi kan di sini masalahnya ada HP. Ada HP yang terluka dan apa-apa gitu kan. Nantinya seperti itu. Dan beri penguatan. Kamu harus bertanggung jawab bagaimanapun itu caranya. Entah kamu minta maaf, entah kamu bernegosiasi, entah kamu mengganti. Nah, kalau menggantinya kan nanti ada gimana kamu ngomong ke orang tuamu untuk mengganti HP temanmu seperti itu. Lalu anjurkan kembali menuliskan pikiran otomatis dan tanggapan rasional saat menghadapi masalah. Diskusi untuk sesi ke-6 manfaat tanggapan ya. Di situ ada diskusikan perasaan serta menggunakan tanggapan yang rasional. Memberikan umpan balik, diskusikan manfaat tanggapan yang rasional kembali. Tanyakan kembali apakah pasien sudah mampu menyelesaikan masalah. Sudah. Dia memilih seandainya ya. Dia memilih untuk mendatangi orang tua dengan didampingi orang tuanya. Tanyakan tanyakan hambatan apa saja yang dialami pasien dalam penyelesaian masalah. Oh iya Bu, saya kemarin datang ke sama orang tua saya, walaupun saya dipukul, tapi ada HP yang rusak seperti itu. Lalu gimana? Orang tua saya dan orang tuanya dia sepakat untuk misalnya 50-50, karena orang tua mereka sama-sama menyadari seperti itu. Jadi 50-50.
Lalu hambatannya apa? Hambatannya di sini dengan teman saya. Teman saya mau gantinya full. Nah, ini nih. Nggak mau. Nah, berikan lagi persepsi atau tindakannya. Berikan persepsi yang positif. Ya. Ketika orang tuanya sudah mau dinegosiasi, kita tinggal bernegosiasi temannya atau si pelaku sesuai dengan kemampuan dia. Dan berikan penguatan. Kamu bisa, nak. Kamu sudah melakukannya dengan baik. Kamu sudah berusaha hingga mendatangi orang tuanya dengan membawa orang tuamu. Kamu berani meyakinkan orang tuamu untuk datang bernegosiasi seperti itu. Itu tuh sudah kayak, oke, saya bisa ya. Saya bisa. Ini baru masalah kecil. Untuk masalah selanjutnya, insya Allah saya lebih bisa. Kamu pasti bisa, nak. Karena apa sih, Bu? Untuk mendatang memberi anak kepercayaan itu gampang-gampang sulit deh. kalau di sekolah itu gampang-gampang sulit. Jadi gurunya yang harus selalu sabar dan selalu memberikan pikiran-pikiran positif ya. Untuk sesi itu dia ungkapkan hasil. Diskusikan lagi perasaan setelah menggunakan terapi kognitif ini. Berikan mohon maaf, yang saya masih menggunakan setelah dia diskusikan masalah yang dirasakannya gimana setelah melakukan terapi ini, gimana apa yang kalian dapat seperti itu. Berikan persepsi terhadap hambatan yang dihadapi. Hambatannya masih sama, Bu. Teman saya masih ngotot maunya diganti full seperti itu. Lanjutkan tuh nah, setelah itu tanyakan apakah dia masih menulis buku hariannya. Oh masih, Bu, saya masih menulis buku harian saya. Dan berikan penguatan yang positif. Lakukan. Jika kamu nggak bisa berbicara dengan orang lain, lakukan dengan buku hariannya. Sang pencipta. Karena kadang-kadang kita sendiri punya, Bapak Ibu, kadang-kadang tuh mau cerita kesini salah, apalagi ke belakang, nah mau cerita kemana lagi kita? Ya, itu. Anjurkan anak itu untuk membuat buku harian ketika dia ada masalah. Jadi mungkin di buku hariannya sendiri tuh mungkin bisa dituliskan ketika masalah itu selesai, kita tuliskan perkembangannya. Mungkin setelah dia di akhirnya, mungkin dia bisa menuliskan alhamdulillah masalah ini selesai. Dan bisa ketika dia mengalami masalah lagi, dia bisa menggunakan metode yang sama. Dan nantinya ketika dia dewasa, dia bisa membaca di buku harian itu. Oh, iya, saya pernah ada masalah ini. Saya pernah melakukan solusi ini. Seperti itu terus. Itu nanti akan berdampak untuk kedepannya gitu. Dan yang ke-9, ini hal yang terakhir, jelaskan kepada keluarga. Bu, anak saya itu saya bingung dengan apa? Ini kadang-kadang keluarga kan, bantu ini, tulis apa aja, bantu itu. Dan dibaca lagi keluarga dari pelaksanaannya, dan diskusikan dengan keluarga bagaimana progres atau kemampuan anak dalam menangani masalahnya. Dan anjurkan keluarga untuk siap mendengarkan dan menanggapi masalah si anak seperti itu. Ya, ini ya yang saya bisa bagi untuk metodenya. Di situ ada otomatis, diskusi kognitif, dan catatan nasional. Untuk tidak otomatisnya, saya tidak pernah. Nah, saya salah. Saya selalu terlambat. Nah, untuk diskusi kognitifnya akan saya letakkan di bawah. Karena untuk diskusi kognitifnya ada beberapa golongan. Di situ nanti ada sekitar 14 golongan. Yang nanti kita harus menggolongkannya. Dan untuk golongan nasional, omong kosong, saya melakukan banyak hal yang baik. Saya selalu terlambat. Enggak, saya nggak selalu terlambat. Coba aja ingat-ingat, saya pernah kok datang tepat waktu. Meskipun ini terlambat, lebih sering daripada biasanya, saya akan mengatasi masalah ini serta mencari cara agar saya lebih bisa datang tepat waktu.
Mungkin guru-guru saya kecewa ketika saya terlambat seperti itu. Tapi ketika saya terlambat dan saya akan berusaha menjadi karena dia mas. Nah, untuk pikiran otomatis dan pikiran rasional ini tuh harus muncul dari anak-anak. Sedangkan kita yang membantu stimulus. Ketika saya tidak benar masa kalian nggak pernah benar. Coba diingat seperti itu. Enggak bu, saya nggak pernah benar. Coba diingat lagi seperti itu. Nanti ketika kita harus stimulus kita akan berpikir, oh iya ya. Akan sering muncul kata oh iya ya, seperti itu. Ya, untuk ini untuk distorsi kognitifnya, penggolongannya ya. Slide, langsung aja ngomong. Slide. Ini nanti ada di handout-nya Ibu, Bapak Ibu ya. Ya, silakan. Di sini juga ada apa? Ada contoh-contohnya untuk penggolongannya sendiri. Slide. Ya. Dari semua tujuan terapi yang sudah kita berikan, tujuan akhirnya adalah self assessment, yaitu dimana kita bisa menerima diri kita sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih dari saya. Baik, karena memang sudah materinya selesai dan juga memang kita tadi ada batasan waktu deh, kami langsung buka untuk sesi diskusi 10 menit, langsung monggo bisa Bapak Ibu angkat tangan, nanti akan kami berikan mic-nya dan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu diajukan pertanyaan untuk pembicara umumnya. Monggo Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Saya Kurnia dari Cahaya Nias dari SMA 1 Sidoarjo. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai self healing itu. Saya cukup tertarik dengan terapi ini. Tapi mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai terapi ini. Yang pertama, apakah terapi ini bisa harus dilakukan secara tatap muka atau bisa dilakukan dari jarak jauh? Dalam artian di situasi pandemi seperti ini kita kan jarang bertemu dengan siswa ya. Nah itu apakah kita bisa melakukannya secara online? Jadi misalnya dari Zoom atau dari Google Meet itu kita pandu dari sekolah, kemudian anak-anak dari rumah. Seperti itu bisa atau tidak? Kemudian yang kedua, untuk cara-caranya di self healing itu sudah paten atau ada inovasi-inovasi tersendiri dari kita? Apakah kita bisa melakukan inovasi atau mengikuti cara-cara yang sudah ada itu? Kemudian apabila ada siswa yang mengatakan misalnya, tadi kan dikatakan bahwa terapi ini bisa setiap orang memiliki caranya sendiri untuk self healing. Jika ada siswa yang mengatakan cara saya itu dengan mendengarkan lagu-lagu rock yang sifatnya keras, kemudian dia harus bergerak, dalam artian dia harus ada kinestetik dan harus bergerak. Itu cara dia untuk menenangkan dirinya. Apakah itu bisa dikatakan dengan self healing atau tidak? Kemudian yang terakhir, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk self healing ini? Jika kita pandu dari sekolah kemudian anaknya dari rumah, apakah perlu kita memberikan batas waktu terhadap dia atau ya sebisanya dia sampai dia istilahnya menyatakan bahwa oh ya bu diri saya sudah tenang saat ini. Terima kasih, itu aja. Maaf tadi dengan Ibu Kurnia. Ibu Kurnia. Oke. Dari SMA 1 Sidoarjo ya Ibu. Berarti tentang self healing ini untuk Ibu Elo ya, pembicara pertama. Baik. Mungkin tadi pertanyaannya sambung atau mungkin saya perlu ulang? Ya. Ya, yang pertama tadi menanyakan tentang apakah harus tatap muka gitu, karena kondisi pandemi seperti ini. Oke. Yang kedua, apakah bisa nanti ada modifikasi dari terapis? Biasanya kita menyebut seperti itu ya, Bapak Ibu. Yang memberikan terapis apakah ada modifikasi atau benar-benar saklek sesuai dengan SOP. Yang ketiga tadi, apakah nanti bisa menyesuaikan dengan bagaimana anak ini sudah punya kemampuan dalam adaptasinya atau mekanisme copingnya sudah punya. Dia sudah nyaman dan sudah bisa mengatasi sedikit-sedikit dengan caranya. Tinggal kita mungkin memadukannya bagaimana. Yang keempat tadi waktu, oke, durasinya itu berapa lama? Terakhir berapa? Oh, gitu. Baik. Terima kasih ya, pertanyaannya. Yang pertama, satu-satu aja saya nanti lupa. Yang pertama, apa bisa dilakukan secara online? Bisa ya. Jadi boleh kita karena memang suasananya masih seperti itu ya, jadi kita bisa
Jadi kalau online pun anak-anak harus dalam situasi atau suasana yang kondusif ya. Jadi kalau misalnya di rumah jangan di teras atau di lapangan atau di mana-mana. Jadi ya pokoknya suasana kondusif lah ya. Jadi yang baru kita lakukan dulu tekniknya tadi. Terus yang kedua dimodifikasi, iya. Baik, Pak sebelumnya karena ini tekniknya adalah sudah paten. Untuk langkah-langkahnya itu ya, kalau langkah-langkahnya tadi itu sudah paten dan tekniknya untuk mekonnya tadi ya dengan seperti itu di langkah 1 sampai 8 mekonnya seperti itu ya, tangan posisi tangan kita seperti itu, baru di langkah 9 baru kita berubah posisi ya. Nah itu karena memang sudah ada titik-titiknya, jadi sudah di ini apa namanya kan pasca ya kalau nggak salah ya gitu ya. Nah jadi ini langkah-langkahnya sudah paten, cuman yang bisa dimodifikasi adalah kalimatnya. Jadi disesuaikan dengan kata di langkah 1 apa, kemudian kalimatnya kita bisa modifikasi disesuaikan dengan permasalahan jadi masing-masing, dan apa yang membuat positif ya kalimatnya itu apa saja gitu ya. Kalau misalnya memang anak-anak tadi itu bisa mempunyai kalimat sendiri ya, jadi kan kita nggak perlu ini loh ya, kamu ngomongnya gini, kamu ngomong gini kayak skenario film gitu ya, enggak ya. Jadi mereka bisa mengungkapkan sendiri gitu, bisa seperti itu ya. Ketiga kalau ini Ya, mekanisme musik ya. Nah, kalau misalnya tadi ya coping, karena memang setiap orang punya coping masing-masing ya. Jadi setiap orang juga berbeda berdasarkan pengalamannya ya. Kalau masalah bukan misalnya memang dia sudah di rumah sudah dia hidup dengan musik rock ya, dari kecil mungkin dari balita sudah kakak-kakaknya sudah nyetelkan musik rock ya, jadi biasanya terbawa Bu ya. Atau mungkin musik dangdut ya, nah itu bagi dia itu sudah aku paling beneran musik rock ya, semuanya bisa enak, daripada musik yang kayak itu malah ngantuk gitu ya. Nah bisa tetapi tipenya kinestetik ya, biasanya memang seperti itu ya, dengan gerakan-gerakan gitu ya. Tetap kita ini langkah-langkahnya tadi ya, jadi langkah-langkahnya dengan musik seperti itu, tapi kan kurang sesuai juga ya. Kalau misalnya musiknya begitu, gimana coba ya kita mereka begini sambil mencap-cap, kan agak sulit juga ya Bu ya. Nah mungkin kalau untuk terapinya sendiri, untuk terapi TAT-nya mungkin kurang cocok aja ya, kurang pas kalau dengan disertai atau diiringi musik seperti itu ya. Karena memang musik ini kan membawa kita ke gelombang alfa ya, jadi kita akan agak ngantuk ya, akhirnya tersedia-sedia dengan sendiri seperti itu. Berbeda dengan musik-musik yang musik rock, apalagi musik-musik cadas gitu ya. Nah itu, tapi itu bisa atau kita berikan dia untuk mengatasi copingnya sendiri, tapi bukan untuk teknik TAT-nya. Begitu Ibu ya, gitu. Yang terakhir waktu ya. Nah, yang langkah itu waktunya 1 menit. Yang langkah pertama tadi 1 menit. Boleh lebih ya, boleh lebih dari 1 menit. Sampai benar-benar kita merasa oke, merasa di langkah pertama tadi ya sudah menerima, ya kan kita sendiri kan nanti yang akan merasakan, ya sudah gitu ya, boleh kita makan 1 menit kurang lebih. Asalkan ada batas waktunya dalam 1 hari tadi maksimal 20 menit, saja gitu ya. Jadi setiap langkah 1 menit, boleh lebih, tapi dalam 1 hari itu saja tadi ya. Tadi pertanyaan sudah dijawab semua? Oke. Ya, sebelumnya saya juga mengaturkan mohon maaf ya, karena memang waktu kami terbatas juga, kita masih ada acara yang berikutnya. Tapi memang seperti tadi disampaikan, kami memang ada kegiatan pengabdian masyarakat di sini. Memang karena kita terbatas waktu, padahal topik yang kita bahas itu adalah terapi, di mana ya kita kurang bisa paham benar-benar jika kita tidak menerapkan langsung. Sedangkan untuk menerapkan langsung kita butuh sesi-sesi lebih lanjut. Karena itu tim kami membuka, monggo Bapak Ibu jika ingin nantinya melanjutkan, oh iya kami bisa meminta bantuan dari dosen-dosen Poltekkes Kertacendikia untuk melanjutkan pemberian terapinya tadi gitu, memberikan contoh langsung ke siswa kami misalnya, monggo kami terbuka, kami dengan senang hati akan berkunjung ke sekolah Bapak Ibu. Oke, begitu Pak Ansori, nanti saya bisa panjenengan. Oke, kalau gitu terima kasih kepada para pembicara, bisa kembali ke tempat.
Saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya atas